Oke, jadi selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal latihan seleksi akpol ya. Jadi bagi teman-teman yang mau seleksi akpol dan kekurangan soal, jadi pas kali teman-teman mampir ke channel ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas terkait soal garis ya. Melanjutkan soal sebelumnya, jadi langsung saja ke pembahasan soal. Oke. Jadi lanjut kita ke nomor 111. Himpunan penyelesaian dari persamaan X per 2 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. Kemudian X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 7. Jadi kita tulis dulu soalnya. X nomor 111. X per 2 dikurangi Y per 3 sama dengan 1. Jadi semuanya kita kalikan 6. Jadi kita dapat 3. X dikurangi 2Y sama dengan 6. Kemudian kita dapat lagi itu X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 7. Jadi sama, kita kalikan 6 semuanya. Jadi kita dapat 3X ditambah 2Y sama dengan 42. Kemudian kita eliminasi. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 42. Jadi ini kita tambahkan ya. Jadi tambah. Hasilnya adalah 6X sama dengan 48. Maka X sama dengan 48 per 6 atau X sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan gini aja, dikurangi 2Y aja biar tidak terlalu banyak hitungnya. Jadi dikurangi 2Y sama dengan 6. Jadi 3 dikali 8 dikurangi 2Y sama dengan 6. 24 dikurangi 2Y sama dengan 6. Bisa kita ubah jadi 2Y sama dengan 24 dikurangi dengan 6. Maka 2Y sama dengan 18, maka Y sama dengan 9. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y sama dengan 8,9. Jadi jawabannya itu yang E. Oke, selanjutnya nomor 112. Kita punya himpunan penyelesaian dari persamaan X per 4 dikurangi Y per 5 sama dengan 1. X per 4 dikurangi Y per 5 sama dengan 1. Kemudian X per 4 X per 4 ditambah Y per 5 sama dengan 9. Jadi sama seperti tadi, kita kalikan dengan faktornya ya. Jadi dikali 20. Jadi 5X dikurangi 4Y sama dengan 20. Dikali 20 sama. Jadi 5X ditambah 4Y sama dengan 180. Kita eliminasi jadi 5X ditambah 4Y sama dengan 180. Kita tambahkan. Jadi 10X sama dengan 200. Maka X sama dengan 200 per 10. Jadi X sama dengan 20. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita substitusi jadi 5X dikurangi 4Y sama dengan 20. 5 dikali 20 dikurangi 4Y sama dengan 20. Maka 100 dikurangi 4Y sama dengan 20. Jadi 4Y sama dengan 100 dikurangi 20. Jadi 4Y sama dengan 80. Maka Y sama dengan 80 per 4. Atau Y sama dengan 20. Jadi HP-nya X, Y. Jadi 20,20. Oke, jadi jawabannya yang E. Gitu. Selanjutnya nomor 113. Kita punya himpunan penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 1, Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Oke, jadi kita punya X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 1. Kemudian 0X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Dan 2X ditambah Y, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Jadi kita suruh menentukan
X ditambah Z ya. X ditambah Z. Oke. Jadi caranya kita tentukan dulu. Oke. Bisa kita eliminasi. Jadi seperti ini. Bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Oke. X ditambah Y sama dengan 1, kemudian Y ditambah Z sama dengan 6, maka nilai Y sama dengan 6 dikurangi dengan Z. Kita masukkan ke ini, jadi X ditambah Y sama dengan 1, maka X ditambah 6 min Z sama dengan 1 ya. Oke. Jadi X ditambah negatif Z ditambah 6 dikurangi Z sama dengan 1, bisa kita ubah X sama dikurangi Z sama dengan negatif 5. Oke. Atau bisa kita selesaikan satu persatu ya. Jadi kita tulis seperti ini. Jadi X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 1. Kemudian ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kemudian 0X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Oke. Kita eliminasi Y-nya ya. Jadi kita kurangkan. Jadi X dikurangi Z sama dengan negatif 5. Oke. Kemudian kita selesaikan persamaan. Kita dapat persamaan 4. Kita selesaikan persamaan 1 dan 3. Jadi X ditambah Y tambah 0Z sama dengan 1. Maka 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kita hilangkan Y-nya jadi dikurangi. Jadi negatif X negatif Z sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kita kalikan dengan negatif 1. X ditambah Z sama dengan 3. Oke. Jadi hasilnya itu yang E begitu. Ini. Jadi jawabannya yang E. X ditambah Z sama dengan 3 begitu. Kemudian nomor 114 kita punya X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Kemudian X, Y ditambah Z. Atau seperti ini aja. Ditambah 0Z. Sama dengan negatif 3. Kemudian 0X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Dan seterusnya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Oke. Jadi kita tentukan nilai Y dikurangi Z ya. Oke. Jadi caranya kita operasikan sama seperti tadi. Jadi X dikurangi Y ditambah 0Z sama dengan negatif 3. Dan 0X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Jadi kita tambahkan ya. Jadi tambahkan. Jadi hasilnya kalau tambahkan X ditambah Z sama dengan 3. Oke. Kemudian kita punya X dikurangi Y ditambah 0Z sama dengan negatif 3. Dan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kita tambahkan jadi 3X ditambah Z sama dengan 1. Oke. Kita eliminasi ini dengan ini. Jadi kita punya X ditambah Z sama dengan 3. Dan 3X ditambah Z sama dengan 1. Kita kurangkan jadi negatif 2X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 dibagi negatif 2. Hasil X sama dengan negatif 1. Kita masukkan salah satu persamaan. Jadi X ditambah Z sama dengan 3. Maka X-nya adalah negatif 1 ditambah Z sama dengan 3. Nilai Z adalah 3 plus 1. Atau Z sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke persamaan X dikurangi Y sama dengan negatif 3. X-nya adalah negatif 1 dikurangi Y sama dengan negatif 3.
maka Y sama dengan negatif 1 ditambah 3. Jadi hasil Y sama dengan Y adalah positif 2. Oke. Sekarang kita tentukan nilai Y dikurangi Z. Jadi Y dikurangi Z sama dengan 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 2. Oke. Jadi jawabannya itu yang B, begitu. Oke. Selanjutnya nomor 115. Kita punya himpunan penyelesaian sistem persamaan 5 per X ditambah 4 per Y per 13 adalah oke. Kemudian 3 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 21 adalah X0, Y0. Maka nilai X0 dikurangi Y0 adalah, kita tulis dulu soalnya, 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 13. Kita kalikan, kita samakan penyebutnya ya, jadi XY. Jadi kita dapat kalikan XY. Jadi 5Y ditambah 4X sama dengan 13XY. Oke. Kemudian kita dapat 3X. Oke. 3 per X dikurangi 2 per Y dikurangi 2 per Y sama dengan 21. Kita kalikan XY ya. Hasilnya adalah 3Y dikurangi 2X sama dengan 21XY. Kita samakan di sini 3Y dikurangi 2X sama dengan 21XY. Oke. Kemudian kita hilangkan atau kita operasikan seperti ini. 5Y ditambah 4X sama dengan 13XY dengan 3Y dikurangi 2X sama dengan 21XY. Maka kita hilangkan nilai X-nya, jadi kali 1 kali 2. Jadi 5Y ditambah 4X sama dengan 13XY. 6X dikurangi 4Y sama dengan 42XY. Oke. Kita tambahkan. Jadi kita punya nilai Y ya ini ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi kita hilangkan ya. Jadi kita tambahkan. Jadi kita ketemu 11Y sama dengan 55XY. Oke, jadi kita hilangkan Y-nya. Jadi 11Y per 55Y sama dengan X. Oke. Jadi X sama dengan 1 per 5. Begitu. Oke. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam Y. Oke. Kita substitusikan. Jadi kita dapat 5Y ditambah 4X sama dengan 13XY. Jadi 5Y sama dengan 4 dikali 1/5 sama dengan 13 kali 1/5 Y. Semuanya kita kalikan 5. Jadi kita dapat 25Y sama dengan ditambah 4 sama dengan 13Y. Oke. Kemudian kita pindahkan 25Y dikurangi 13Y sama dengan negatif 4. 12Y sama dengan negatif 4. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 12. Maka Y sama dengan negatif 1/3. Oke. Kemudian nilai dari X0 dikurangi Y0. Jadi X dikurangi Y sama dengan 1/5 dikurangi dalam kurung negatif 1/3. Jadi 1/5 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya. 15, 3 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 8/15. Oke. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Oke, selanjutnya nomor 116.
kita punya besar segitiga ABC pada segitiga di bawah, jadi kita punya segitiga ya. Segitiga A, B, C, oke. Oke, besar, oh, maaf kebalik ini. Ini A, B, C, oke, jadi besar C adalah 60. Besar A karena siku-siku, maka besarnya 90. Nah, maka di sini berapa? Jadi total sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi kalau dijumlah harus 180 derajat semuanya. Jadi 180 sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. 180 sama dengan 90 ditambah sudut B ditambah 60. Jadi 180 sama dengan 150 ditambah sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangi 150. Jadi sudut B adalah 30 derajat. Jadi jawabannya yang A. Oke. Selanjutnya nomor 117. Kita punya, perhatikan gambar di bawah segitiga ABC siku-siku di C dan CD tegak lurus dengan AB. Jika panjang AD sama dengan 9, BD sama dengan 4, maka panjang CD adalah, kita gambar dulu. A, B, C, D. Oke. Jadi ini 9, AD 9, ini 4. Oke, jadi tentukan panjang CD. Jadi ada rumus CD kuadrat sama dengan, oke, AD dikali dengan AB. Oke. Bisa teman-teman lihat di kesebangunan segitiga ya, sifat kesebangunan segitiga untuk rumusnya gitu. Oke. Jadi CD kuadrat sama dengan AD dikali AB, jadi CD kuadrat sama dengan AD-nya 9 dikali 4, jadi CD kuadrat sama dengan 36. Jadi CD sama dengan akar 36, maka CD sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Oke. Selanjutnya nomor 118. Kita punya satu segitiga siku-siku A. Siku-siku A adalah sudut lancip. Oke, jadi sudut A ini sudut lancip. Jika sin A adalah 4/5, maka nilai tangan A adalah, jadi kita punya suatu segitiga. Oke, dengan A ini sudut lancip, B ini C. Oke. Kemudian nilai dari tangan A, maaf, nilai dari sin A jadi 4/5. Oke, jadi rumus sin itu, sin A adalah depan per miring. Oke. Jadi sama dengan 4/5. Jadi depan sama dengan 4, miringnya sama dengan 5. Oke, jadi depannya sudut A kan yang ini. Nah, jadi ini panjangnya 4, miringnya kan yang ini 5. Oke. Kemudian tentukan nilai dari tangan A. Oke, kita tentukan panjang AC. Jadi panjang AC itu, AC bisa kita peroleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat karena siku-siku ya. Oke, segitiga siku-siku dikurangi BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Maka AC kuadrat sama dengan 9. Dan AC sama dengan akar dari 9. Jadi AC panjangnya adalah 3. Oke. Maka nilai tangan A itu sin A per cos A atau depan per samping. Oke. Jadi sampingnya ini yang AC. Jadi depannya ini BC per AC, maka BC-nya adalah 4, AC-nya 3. Jadi hasilnya tangan A adalah 4/3 begitu. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor oke.
nomor 119 diketahui tan A sama dengan sepertiga, tan B setengah, kemudian A dan B adalah sudut lancip, maka besar sudut A plus B. Oke. Jadi A plus B adalah, kita hapus dulu. Oke, nomor 119. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya. Jadi oke, kita tulis dulu tangan A 119, tangan A sama dengan sepertiga, kemudian tangan B sama dengan setengah. Oke. Maka tentukan besar sudut A ditambah B. Oke, berapa tak sudutnya? Oke. Ingat rumus tangan, aturan tangan, jadi tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A dikali tangan B. Oke. Jadi hasilnya adalah tangan A kan sepertiga ditambah setengah dibagi 1 dikurangi sepertiga dikali dengan setengah. Oke. Jadi hasilnya adalah, kita samakan dulu penyebutnya 6. 2 ditambah 3 dibagi 1 dikurangi 1 per 6. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Oke. Per, kita samakan penyebutnya 6. Kan per 1 ya. Jadi 6 dikurangi 1. Jadi 5 per 6 dibagi dengan 5 per 6. Oke, 5 per 6 dibagi 5 per 6 kan 1. 1 ini adalah tangan A ditambah B. Oke. Jadi tangan A ditambah B hasilnya 1. Oke, jadi ingat teman-teman, tangan berapa yang hasilnya 1? Nah, coba teman-teman hitung di kalkulator, tangan berapa yang hasilnya 1, atau bisa kita ubah seperti ini. A ditambah B sama dengan tangan inverse dari 1. Nah, jadi A tambah B hasilnya adalah 45 derajat. Karena tangan 45 hasilnya itu 1. Oke. Jadi jawabannya itu yang B. Selanjutnya nomor 120. Kita punya nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X dikurangi 60. Sin 2X dikurangi 60 sama dengan cos 30 derajat ditambah X. Oke. Sebentar kita lihat. Oke. Jadi gini teman-teman, ingat konsepnya. Bila sin sin 0 sama dengan cos 90 sama dengan 0, kemudian sin 30 sama dengan cos 60 sama dengan setengah, kemudian sin 45 sama dengan cos 45 sama dengan 1. Oh, maaf, ini setengah akar 2 ya. Sin 60 sama dengan cos 30. Oke, sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 90 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Oke, jadi ingat, bisa dilihat di sini bahwa kalau sudutnya ini ditambahkan, ya, hasilnya itu sama. Oke. Jadi kalau seperti ini, kita usahakan sudutnya ini sama begitu. Oke. Jadi sudutnya agar sama gimana? Oke. Jadi diusahakan sudutnya itu kalau dijumlah hasilnya 90 ya, kalau dijumlah sudutnya. Jadi kita punya seperti ini. Kita punya jadi ingat sudutnya ditambahkan, langsung kita tambahkan aja, karena ini kan kalau ditambahkan kan 90 hasilnya. Oke. Jadi langsung kita tambahkan aja. Jadi 2X dikurangi 60 ditambah dengan 30 ditambah X. Oke. Jadi begini. Oke, kita jumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan 90 ya. Oke.
hasilnya harus 90. Ini kan kalau kita jumlah hasilnya 90 semua. Oke, jadi 3x dikurangi 30 sama dengan 90. 3x sama dengan 90 tambah 30. Jadi 3x sama dengan 120. Nah, jadi nilai x-nya sama dengan 120 dibagi 3, hasil x sama dengan 40. Coba kita masukkan, jadi sin 2 kali 40 dikurangi 60 sama dengan cos 30 ditambah 40. Oke. Jadi sin 20. Oke, kita tulis seperti ini. Cos 70. Jadi sin 20 sama dengan cos 20. Coba dihitung teman-teman di kalkulator, nanti hasilnya itu sama. Jadi jawaban x, nilai x-nya adalah 40. Jadi hasilnya itu yang C, begitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Tunggu pembahasan kita selanjutnya. Saya Kak Andika, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.